Bagi sahabat-sahabat yang saat ini sedang dibelit oleh hutang, mempunyai hutang tanggungan, bergembiralah. Innallaha ma'ad-da'in. Sungguh Allah bersama orang-orang yang berhutang sampai lunas hutangnya. Asalkan dua hal terpenuhi. Assalamualaikum para sahabat Smart Skill School. Ini adalah special edition untuk masalah hutang piutang yang ternyata banyak sekali dialami oleh para sahabat. Oleh karena itu kami sengaja mempercepat untuk munculnya episode khusus di pagi hari ini. Semoga berkenan dan insya Allah bisa membantu para sahabat sekalian. Yuk mari kita sapa dulu Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia insyaallah. Amin. Alhamdulillah. Ya Ustadz, ini kita buat update urgent aja nih. Soalnya ternyata ramai sekali masalah hutang piutang di episode yang lalu. Nah, pertanyaan dari para sahabat nih Ustadz adalah bagaimana bagi mereka yang tidak mampu membayar hutang padahal ingin sekali melunasi. Ya, ini sebenarnya ini menarik sekali nih. Rasulullah SAW pernah bersabda, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah radhiyallahu anhu. Dalam hadis itu Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha ma'ad-da'in. Sungguh Allah itu selalu bersama dengan orang-orang yang berhutang sampai lunas hutangnya. Syaratnya dua. Pertama, dia betul-betul bertekad dan ikhtiar untuk membayar utangnya itu. Dan yang kedua, utangnya bukan utang yang untuk hal-hal dilarang oleh agama. Ini luar biasa. Innallaha ma'ad-da'in. Allah selalu bersama dengan orang yang berhutang itu sampai utangnya lunas. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan Allah selalu bersama dengan orang yang berhutang itu sampai utangnya lunas, maknanya ada tiga. Maknanya ada tiga. Yang pertama, maknanya adalah Allah selalu bersamanya karena orang ini selalu bersyukur kepada Allah bahwa ada orang lain yang berbaik hati, yang terbuka hati, yang mau nolongin dalam kesulitan. Ini dia yang disebutkan innallaha ma'ad-da'in. Allah bersama dengan orang-orang yang berhutang sampai lunas itu. Karena yang pertama adalah dia itu benar-benar bersyukur karena ada orang yang mau nolongin dia ketika dia keadaannya sulit. Yang pertama. Yang kedua, yang disebut Allah itu selalu bersama orang yang berhutang sampai hutangnya lunas. Karena orang ini benar-benar ikhtiar, benar-benar bertekad, benar-benar tahu bahwa ini hutang harus dilunasin, harus dibayar. Tertekan jiwanya ini kalau belum lunas juga, benar gak? Sehingga dia berusaha sedemikian rupa, ikhtiar yang luar biasa agar lunas hutangnya ini. Dan yang ketiga, ini bermakna orang itu sabar. Sabar dalam menghadapi keadaan tersebut, bahwa dia ini selalu dalam keadaan yang sempit ekonominya, sehingga dia terpaksa berhutang, sempit ekonominya karena belum bisa lunas-lunas juga. Tiga hal inilah yang menurut para ulama diberikan pemahaman yang dimaksud dengan innallaha ma'ad-da'in, bahwa Allah selalu bersama dengan orang-orang yang berhutang sampai hutangnya lunas. Itu karena tiga. Pertama, selalu bersyukur ada orang yang membaik kepada kita. Yang kedua, selalu bersabar dalam menghadapi cobaan tersebut. Yang ketiga, selalu ikhtiar. Dia tahu ini hutang harus lunas sebelum dia meninggal dunia. Itu sebabnya Allah selalu bersama orang-orang yang berhutang sampai hutangnya lunas. Oh, jadi Allah memang dekat dengan orang yang bersyukur, ikhtiar, dan sabar ya Ustadz. Nah bagaimana kalau gaji karyawan sampai terutang? Ya ini menarik. Kalau tadi kita udah memberikan kebahagiaan, kenyamanan kepada orang-orang yang berhutang yang tertekan karena terus berhutang, bahwa Allah selalu bersama dengan orang-orang yang berhutang sampai lunas hutangnya. Dengan tadi kita udah bahas, bener gak? Sekarang bagaimana kalau kita udah kerja, bener gak? Kita udah kerja, tapi kita belum sempat ambil gaji kita. Mungkin waktu itu majikan kita lagi dalam kesempitan sehingga kita belum sempat ambil gaji kita.
tapi kita udah pergi dari tempat itu. Nah, bener gak? Karena kita kalau nungguin gaji terus, padahal majikan kita lagi kesulitan untuk membayar gaji, kan kita repot. Waktu itu pergi. Nah, ini ada kisahnya. Waktu itu di zaman Rasulullah SAW diceritakan, ada seseorang yang dia pergi meninggalkan majikannya. Harusnya dia mendapat gaji 1 ekor kambing. Nah, 1 ekor kambing betina. Tapi dia telah pergi meninggalkan majikannya. Belum sempat dia bawa kambing betina tersebut. Benar. Apa yang kejadian? Majikannya yang merasa ini bukan haknya, kambing betina itu bukan haknya. Oleh majikannya, kambing itu dipiara dengan baik. Sehingga kambing betina yang merupakan upah dari si pekerja tadi, yang udah pergi itu, sebelum mendapat upahnya berupa 1 ekor kambing betina, itu kambing betinanya beranak pinak. Sehingga ketika pekerja yang pergi sebelum mendapatkan upahnya itu kembali lagi mau mengambil haknya, mengambil upahnya 1 ekor kambing betina, waktu dia datang dia ketemu sama majikannya, dia bilang, aku ingin mengambil upahku yang waktu itu belum sempat aku ambil, katanya. Apa kata majikannya? Ambillah seluruh kambing-kambing ini. Buruh ini atau pekerja ini mengatakan, enggak, saya hanya mau mengambil hakku saja 1 ekor kambing betina, katanya. Tapi majikannya mengatakan, betul, ini adalah upahmu 1 ekor kambing betina. Dan telah beranak pinak menjadi segini banyaknya selama engkau pergi meninggalkanku. Ini semua kambing-kambing milikmu, ambillah semuanya untukmu. Ini kita lihat bagaimana kedua belah pihak. Kalau kita lihat tadi sisi dari orang yang berhutang, sekarang kita lihat bagaimana orang si majikan yang tadinya berhutang 1 ekor kambing betina kepada pekerjanya, tapi selama pekerjanya itu meninggalkan dia terus pegang betul amanah tersebut. Dia jaga betul amanah tersebut sehingga kambingnya beranak pinak, dan ketika orang yang berhak untuk kambing itu mengambilnya, dia sediakan, dia suruh ambil semuanya, karena memang itu adalah bukan haknya si majikan tapi haknya si pekerja. Gitu, Fit. Masya Allah, Ustaz. Tapi kenapa sampai saya harus berhutang? Apakah rezeki saya sedemikian sempitnya dari Allah? Allah berfirman dalam surat An-Nahl, kalau kita mau manusia menghitung-hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita nggak bakal bisa, men. Kelewat banyak nikmatnya Allah yang diberikan pada kita, tapi kita kagak sadar. Bahkan dalam surat Ar-Rahman Allah mengatakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah mana lagi yang mau kita dustakan? Caranya Allah ngasih rezeki sama kita itu macam-macam. Setiap orang itu ada jalan hidupnya. Dan salah satu cara Allah memberikan rezeki kepada kita adalah melalui hutang. Ini, men. Hutang itu juga adalah bagian dari rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Kok bisa begitu? Ya iyalah. Kalau bukan Allah yang membukakan hati orang untuk bantuin kita, minjemin kita, siapa dong? Bener gak? Pernah gak ngerasain ente perlu duit, minta pinjam sana sini, ditolak-tolak? Bener gak? Lah siapa dong yang bukain hati orang itu sehingga dia mau berbaik hati minjemin kepada kita? Sehingga hutang pun merupakan rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Itu sebabnya di awal tadi kita bilang, innallaha ma'ad-da'in. Maknanya 3. Yang pertama adalah kita bersyukur karena Allah mengirimkan orang yang baik hati untuk menolong kita dalam kesempitan. Makna yang kedua adalah karena kita diberi kesabaran oleh Allah. Dalam sebuah hadis qudsi yang disebutkan, dikutip oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Imam Ghazali, sebutkan, siapa-siapa di antara hambaku yang redho akan sedikitnya rezeki yang aku berikan padanya, maka aku pun akan redho akan sedikitnya amal soleh yang dilakukannya. Ini dia. Kita sabar, kita hidup susah, tapi kita sabar, kita nggak pernah nyerah, kita nggak pernah ngomel-ngomel, bener gak? Dan yang ketiga, ini maknanya adalah kita terus ikhtiar, kayak ceritanya Ibu Siti Hajar lari-lari 7 kali bolak-balik nyari air di sofa Marwah, bener. Nah, inilah kita harus fahami bahwa hutang pun merupakan rezeki yang diberikan Allah kepada kita melalui tangan orang-orang yang digerakkan hatinya oleh Allah untuk memberikan pinjamannya pada kita.
Yang ingat ada 2 syarat utama tadi, jangan lupa hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Pertama, kita betul-betul bertekad dan berikhtiar sekuat mungkin untuk melunasi hutang tersebut, maka Allah akan menolong kita melunasinya. Yang kedua, kita betul-betul menggunakan utang tersebut untuk hal-hal di jalannya Allah. Oke Ustadz, apakah ada doa khusus untuk melepaskan diri dari hutang? Ini paling penting nih, bener gak? Kalau kita berhutang nggak cukup pakai doa, nggak cukup men. Lu pakai zikir-zikir, doa-doa nggak cukup. Syaratnya nggak terpenuhi karena syaratnya tadi 2, bener gak? Bener-bener ikhtiar untuk melunasi utang itu. Yang kedua, gunakan di jalannya Allah. Kalau cuma doa-doa nggak cukup. Oke, ada saya ingin bahas dari dua point of view ya. Yang pertama, nggak ada larangan untuk berhutang. Hutang is part of life. Hutang itu bagian dari hidup. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun pernah berhutang, benar gak? Jadi hutang itu bukan sesuatu yang kalau kita ngutang tuh gimana gitu berdosa. Enggak. Hutang itu part of life, itu bagian dari ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu bagian dari kita tolong menolong sesama anak manusia. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun pernah berhutang. Bener gak? Oke. Bahkan kepada orang non-muslim waktu itu berhutang ya. Oke. Di satu sisi kita memahami bahwa hutang itu adalah bagian dari rezekinya Allah yang diberikan pada kita melalui orang tersebut. Itu merupakan part of life. Kadang kita ada kelapangan, kadang kita ada kesempitan. Ini bagian pertama kita melihat hutang tersebut. Bener gak? Tapi ada bagian keduanya. Nah, di dalam bagian kedua ini kita juga harus pahami, bener gak? Yang namanya kewajiban terus dilaksanakan. Kita nggak bisa cukup dengan doa-doa aja. Tentu kita diajarkan oleh Rasulullah SAW sebuah doa. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari hutang yang membelit. Nah, hutang yang membelit. Kalau hutang itu membelit tuh, jadi kita utang bayar utang lagi, ngutang lagi untuk bayar utang lagi, ya nggak bisa lepas. Kalau itu nggak benar. Tapi kalau hutang sekali-sekali kita butuh, misalnya mau anak bayar SPP, anak mau kawinan, sekali-sekali kita utang, kemudian kita lunasi utangnya. Ini normal, dalam hidup itu normal. Kadang-kadang kita habis beras, kita ngutang ke tetangga sama tetangga untuk pinjam beras, normal. Yang nggak normal itu ghalabatid dain. Itu sebabnya doanya Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Yaitu hutang yang membelit. Yang untuk bayar hutang pun kita mesti ngutang lagi, bener ya? Nah, disinilah godaannya sebetulnya. Disinilah godaannya. Kalau kadang-kadang kita keenakan hidup karena bisa ngutang terus. Kartu kredit nih, bener ya? Keenakan pakai kartu kredit, bener gak? Ente bayarnya minimum payment terus tiap bulan, bener ya? Ini men. Kita jadi dipertanyakan kesungguhan kita, ikhtiar kita untuk benar-benar melunasi hutang tersebut, bener ya? Maaf saya potong Ustadz. Kalau ada orang lagi utang sama Ustadz, dan Ustadz lagi nggak punya duit, apa yang Ustadz lakukan? Nah, ya, ini kejadian zaman Rasulullah SAW, men. Rasulullah SAW ngutang sama orang Yahudi, bener gak? 3 hari sebelum jatuh tempo utangnya, orang Yahudinya udah datang ke Rasul nagih. Sebelum jatuh tempo nih, 3 hari sebelum jatuh tempo, dia udah datang, udah ngomel-ngomel, kasar lagi ngomongnya sama Rasulullah SAW, bentak-bentak. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang waktu itu berada di sebelahnya Rasulullah SAW, udah nafsu mau nyikat orang, nggak sopan banget jadi orang, bener gak ngomong sama Rasulullah SAW, bener gak? Tapi Rasulullah SAW mencegah Umar bin Khattab, biarkan dia menagih hutangnya dan biarkan aku melunasi hutangku, bener gak? Tenang ya men, masih 3 hari lagi, bener gak? Jadi kalau ada orang nagih hutang, kalau kita punya kelapangan ya kita bayar. Kalau kita punya kelapangan sebelum jatuh tempo, percepat pembayarannya, itu lebih bagus, bener gak? Tapi kalau pada saat jatuh temponya kita nggak punya uang, kita minta mohon maaf untuk minta tempo tambahan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Apabila engkau memberikan kelonggaran waktu bagi orang yang berhutang itu lebih bagus bagimu. Wa antasaddaqu khairul lakum. Tapi kalau mau engkau ikhlaskan aja, udah lunas, sedekahin aja, maka itu lebih baik bagimu. Jadi kita minta keluangan waktu untuk bayar, terus kita yakin bahwa Allah selalu bersama kita.
kita ikhtiar, tekad sungguh-sungguh, insya Allah lunas men, insya Allah, amin. Ustadz, Masya Allah. Terima kasih atas tausiahnya. Semoga kita jumpa lagi di next episode, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, thank you.